akhirnya insya Allah cukup buat modal usaha kamu. Pokoknya kamu harus cepet-cepet menguras semua hartanya. Aku lihat pakai mata kepala aku sendiri, Mas. Kamu semalam pelukan sama cewek lain di depan pintu. Asal lo tahu ya, semua yang gue lakuin ini apa? Buat lo. Kamu udah gila ya? Kamu harus mati di tangan saya. Kamu pikir aku nggak tahu obat-obat yang selama ini kamu kasih itu semua racun, Mas, buat aku. Seorang suami yang setia adalah bukti cinta sejati. Namun seorang pengkhianat adalah bukti bahwa janji bisa dilanggar. Seperti apa kisahnya, perjuangannya untuk dapat bangkit dari keterpurukan yang nyaris merenggut nyawanya. Langsung saja kita sambut Mbak Anita. Halo Mbak Anita, apa kabar? Silakan duduk, Mbak. Iya. Terima kasih banyak Mbak Anita sudah datang di catatan hati perempuan. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah, akhirnya saya bisa bahagia dan sehat lagi. Dan Mbak Anita sudah siap untuk berbagi kisahnya kepada para pemirsa semua? Jadi setelah beberapa tahun terakhir ini, saya mengalami kejadian yang hampir saja merenggut nyawa saya. Saya tidak menyangka, Mbak. Ternyata kisah hidup saya itu seperti di sinetron-sinetron. Seperti apa Mbak ceritanya? Jadi berawal dari reuni SMA, di situ saya bertemu dengan Rian, teman SMA saya. Pada waktu itu Rian memang masih belum mapan, makanya mungkin kenapa dia nggak pernah masuk kantor karena malu ya Mbak. Dia masih pakai motor yang sangat sederhana, sementara saya sudah menggunakan mobil pribadi. Hai sayang. Hai sayang. Ini aku bawain makanan kesukaan kamu. Makasih. Kamu tahu aja aku belum makan. Kamu mau langsung pulang? Gak mau masuk dulu? Hujan loh. Enggak usah, aku soalnya masih banyak kerjaan. Aku lanjut aja ya. Yakin? Bener. Ya udah kalau kayak gitu. Makasih ya. Mbak Anita ini perempuan yang hebat ya. Perempuan yang sukses, yang mapan, punya usaha sendiri. Tapi nggak milih-milih dalam mencari pasangan. Karena saya yakin sama dia. Dia bisa jadi pelindung buat saya. Karena kan saya sudah tidak punya orang tua ya Mbak. Jadi saya yakin akan keputusan saya. Dan akhirnya saya menerima lamarannya dan menikah Mbak. Alhamdulillah ya Mas. Akhirnya kita udah resmi menikah. Aku yakin orang tua aku pasti bahagia melihat anaknya menikah sama orang yang baik. Pasti kedua orang tua kamu bahagia di sana ngeliat kita bahagia di sini. Dan aku juga mau ucapin terima kasih banyak karena kamu telah memilih aku sebagai suami kamu. Dan aku juga akan selalu support kamu dalam segala bisnis kamu. Pagi sayang. Hai, pagi sayang. Duh, pagi-pagi kayak gini istri aku udah sibuk banget ya. Iya nih, maaf ya Mas. Soalnya aku lagi ngecek stok skincare sih. Aku kan mau launching produk baru. Wah, luar biasa banget ya kamu. Udah cantik, pinter pula. Beruntung banget ya, aku punya istri kayak kamu. Mas bisa aja. Oh iya, aku udah siapin sarapan. Kamu mau makan dulu? Kayaknya aku sarapan di luar aja. Aku takut telat soalnya aku udah janji dengan Mr. Kim. Mr. Kim itu siapa ya Mas? Mr. Kim itu pebisnis sukses dari Korea. Dan dia mau banget ajak aku kerjasama dengan dia. Ya dari kemarin sih aku pengen cerita sama kamu. Cuman kamunya sibuk terus. Nggak apa-apa kok Mas. Aku selalu support apapun usaha kamu. Makasih sayang ya.
Oh iya sayang, aku juga mau tawarin ke Mr. Kim buat invest di tempat kamu. Nah nanti kalau dia mau, aku yakin bisnis skincare kamu akan berkembang pesat. Amin ya Allah. Gini sayang. Oh iya sayang. Sebenarnya aku butuh modal untuk biaya operasional. Kira-kira berapa ya Mas? 100 juta sayang. Sayang. Tapi kamu nggak perlu khawatir. Aku yakin bisnis kita akan berkembang. Masa sih kamu nggak percaya dengan suami kamu ini? Aku bukan gak percaya sama kamu Mas. Aku selalu percaya sama kamu. Tapi apa sayang? Ya udah deh, kalau memang kamu nggak percaya sama aku, ya udah aku bisa cari uang di luar. Aku pergi ya. Mas, tunggu. Sudah 100 juta. Saat itu aku nggak tega, Mbak, melihat suami saya patah semangat. Makanya saya bersedia memberikan uang yang dia minta. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya Mbak Nita? Beberapa bulan setelah saya menikah, akhirnya saya hamil. Dan 9 bulan kemudian saya dikaruniai anak laki-laki. Lengkap sudah kebahagiaan saya saat itu. Semoga kelak kita bakalan jadi orang tua yang baik untuk anak kita. Iya sayang. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dan merawat kamu dan anak kita. Dan aku pastikan kalian akan bahagia hidup berdua. Kebahagiaan kita akan lebih lengkap kalau saja rencana aku untuk beli PT Makmur berhasil loh. Kenapa kamu mau akuisisi PT Makmur? Kan kamu bisa lanjut usaha sendiri. Apa nggak terlalu berat untuk usaha pemula PT Garmen kayak kamu? Enggak loh sayang. Mr. Kim itu yakin banget kalau aku mampu. Sayang. Tapi meskipun begini, tetap aja aku kurang modal. Padahal ini kesempatan emas loh buat aku. Emang tenggang waktunya berapa lama Mas? Bulan ini sayang. Berapa? Totalnya 2,5 miliar sayang. Kita nggak perlu bayar semuanya kok. Kita cukup bayar 30% aja untuk tanda jadi di awal. Sayang, aku kalau uang segitu belum ada karena aku juga masih butuh buat modal. Karena aku masih menjalani bisnis skincare aku. Iya sayang, nggak apa-apa kok. Ya memang mungkin aku harus menatapi nasib seperti ini. Dan atau memang mungkin aku udah ditakdirkan menjadi seorang suami yang hanya bisa hidup dengan harta istri. Enggak kok Mas, aku masih ada perhiasan kok. Insya Allah masih cukup buat kamu. Serius sayang? Ini semua perhiasan aku insya Allah cukup buat modal usaha kamu. Ini pasti cukup kok sayang. Sekali lagi aku mau bilang terima kasih sama kamu. Harusnya aku bisa bahagiain kamu. Tapi sampai saat ini aku hanya bisa nyesain kamu terus. Enggak kok sayang, aku nggak pernah ngerasain kalau kamu tuh nyusahin aku. Aku bakal tetap support kamu terus. Semangat ya sayang.
pada saat itu bisnis saya sedang naik-naiknya gitu. Akhirnya karena kesibukan saya yang begitu padat, badan saya menjadi drop. Tapi waktu itu suami saya memberikan saya vitamin. Wah, jadi memang suaminya tuh perhatian banget ya Mbak Nita ya? Awalnya memang saya berpikir begitu Mbak. Tapi ternyata Maksudnya gimana Mbak Nita? Beb, cantik-cantik banget perhiasannya. Mana dari merek-merek terkenal lagi. Wah, Aku udah cek di toko emas. Kamu tahu nggak? Ini nilainya hampir 1,5 miliar. Beb, makasih ya. Ini belum seberapa, Beb. Dia masih punya rumah mewah senilai 5 miliar loh. Beb, pokoknya kamu harus cepet-cepet menguras semua hartanya. Biar kita bisa menikah. Iya, Beb. Kamu tenang aja ya. Aku yakin semua rencana kita ini akan segera berhasil. Ini tinggal nunggu masalah waktu kok. Kamu percaya kan sama aku? Sayang, hei, kamu kenapa tidur di luar kayak gini? Nggak tahu nih mas, badan aku kayak gak enak banget. Kamu lagi sakit ya? Kayaknya. Ya udah, kalau gitu kita tidur kamar yuk. Halo, Sang. Halo, Beb. Beb, kamu kesini dong. Aku kangen nih. Anita lagi sakit sekarang, aku nggak bisa ke sana. Sakit? Wah, bagus dong. Oh ya, aku punya ide. Mendingan kamu buruan kesini ya. Oke, ya udah aku ke sana ya sekarang ya. Cepetan ya. Oh ya, Beb. Tadi kamu bilang kamu ada ide dan ada solusi. Solusinya apa? Ini Beb, kamu buruan kasih obat ini ke dia. Itu obat apa, Beb? Ini obat yang bisa bikin Anita pelan-pelan rapuh. Dan rencana kita kan segera berhasil. Dan kamu bisa cepetan nguras harta dia. Tapi kamu yakin, Beb? Yakin lah Beb, udah kamu gak usah banyak tanya, sekarang kamu kasih obat ini. Yaudah, kalau gitu aku pulang dulu ya. Oke sayang.
Oh iya, besok saya juga harus ketemu klien kan? Nggak apa-apa, gak usah di cancel, nanti saya insya Allah bisa handle kok. Oke Wi, makasih ya. Assalamualaikum. Sayang. Duh, kamu sibuk banget ya? Iya, salah Mas. Iya. Buat kamu udah biasa, tapi buat aku itu nggak biasa sayang. Gak apa-apa, kan udah kerjaan aku. Oh iya sayang. Tadi aku habis beli vitamin dan itu vitaminnya bagus banget. Aku yakin kalau kamu minum vitamin itu, kondisi kamu akan cepat pulih. Kamu ya? Makasih sayang. Sayang. Kamu pasti lelah banget, kamu pasti ngantuk. Ya udah, istirahat, kamu tidur kemudian aku bantu ya. Aku bantu sayang. Sebentar sayang, sebentar. Makasih ya sayang. Ya sayang. Ya udah sayang, kamu istirahat ya. Kenapa tiba-tiba kepala aku sakit banget ya? Aduh, berat banget. Sayang. Hey, kamu kenapa? Nggak tahu Mas, tiba-tiba kepala aku sakit banget. Terus kayak berat gitu. Oh iya, itu tuh pasti karena kamu belum minum vitamin. Kamu minum lagi vitaminnya ya? Tapi kan Mas tadi udah ngasih aku. Iya sayang, tapi kamu harus banyak minum vitamin biar cepat sembuh. Mbak Rita nggak curiga dengan obat yang diberikan suami? Apa yakin itu benar-benar vitamin? Enggak, Mbak. Saya nggak pernah berpikir buruk tentang suami saya. Sedikit pun enggak. Ini sayang, kamu nggak perlu khawatir. Ini vitamin itu dari herbal, dijamin gak ada efek samping. Pokoknya kamu minum vitamin ini yang banyak, dan pasti kamu akan cepat sembuh. Iya sayang. Tapi lama-lama, setiap kali saya meminum obat itu, badan saya makin lemah, Mbak. Hingga akhirnya saya jadi sering tidur. Tepatnya tertidur gitu, Mbak. Duh, Mbak Anita, kenapa nggak ke dokter saat itu? Saya sempat, Mbak, meminta suami saya untuk antar ke dokter. Tapi dia selalu meyakinkan saya untuk tetap teratur meminum obat itu. Karena dia yakin kalau kondisi saya itu diakibatkan karena stres dan kelelahan. Jadi ya, saya cuma dikasih vitamin itu dan istirahat yang cukup. Salahnya saya selalu mempercayai semua omongannya dia. Sampai terjadi sesuatu yang mengguncang hidup saya, Mbak.
Ya Allah. Mas. Beb, kamu ngapain sih malam-malam datang kemari? Ya abis kamu aku chat nggak dibalas, di telepon juga nggak diangkat. Iya Beb, tapi besok pagi kan bisa. Nggak bisa, aku kangen sama kamu. Iya Beb, aku juga kangen sama kamu, tapi please ngertiin aku dong. Aku nggak mau. Beb, kamu pulang sekarang, kamu pulang sekarang. Udah kamu pulang, udah kamu pulang sekarang ya. Apa yang terjadi semalam? Rian. Mas. Hei, sayang. Hei. Kamu kenapa panggil aku? Aku baru aja bikin sarapan buat kamu. Mau ambilin? Sayang. Kok kamu diem aja sih? Kenapa? Kamu masih bisa ya, Mas? Manja-manja kayak gitu? Aku lihat pakai mata kepala aku sendiri, Mas. Kamu semalam pelukan sama cewek lain di depan pintu. Dia siapa, Mas? Sayang. Aku nggak selingkuh. Kamu ini halu ya? Itu nyata, Mas. Itu bukan halusinasi. Cukup, Anita. Cukup. Apapun yang ada dalam pikiran kamu tentang halusinasi kamu atau mimpi kamu itu nggak ada semuanya. Aku nggak selingkuh. Sayang, aku tahu mungkin semua ini karena efek kondisi kamu yang memburuk. Itu karena kamu nggak rutin minum vitamin yang aku kasih. Dan mulai saat ini, dosisnya aku naikin. Jadi saat itu yang Mbak Anita lihat, itu beneran? Atau Mbak Anita halusinasi? Suami saya menjelaskan kalau itu hanya halusinasi efek obat itu, Mbak. Dan Mbak Anita masih minum obat atau yang suami Mbak katakan vitamin itu masih terus diminum? Enggak. Kamu bohong sama aku, Mas. Sayang, enggak sayang. Kamu harus minum obat itu. Karena dia butuh orang tua yang waras untuk membesarkannya. Ya, minum sekarang ya. Kasihan dia. Kamu mau ya? Ya udah. Ya, sayang.
Sayangnya Mbak, saya makin terperdaya sama kebohongan dia. Akibat dari saya terus-menerus mengkonsumsi obat itu, kesehatan saya menurun drastis, Mbak. Sampai saya harus di kursi roda. Astaga, Mbak. Kursi roda. Sampai segitu parahnya kondisi kesehatan Mbak Anita. Jangankan aku mengurus dia, Mbak. Mengurus diri sendiri aja aku nggak mampu, Mbak. Bentar ya, Mbak. Kru, boleh minta tisu? Kasih ya. Semuanya Rian yang urus. Dan saya hanya bisa nurut, Mbak. Ketika badan saya semakin lemah, saya sudah bilang ke suami untuk dicarikan babysitter biar ada yang mengurus Dio. Tapi suami saya melarang, Mbak, dengan alasan suami saya yang akan mengurus Dio. Tapi ternyata tidak, Mbak. Suami saya malah sibuk dengan bisnis yang gak jelas itu. Kamu udah kenyang? Ya udah, nggak apa-apa sayang. Sekarang minum obat ya. Kamu harus minum obat, biar kamu cepat sembuh ya. Ayo dong sayang, kamu harus minum obat. Kamu kenapa sih? Buat minum obat aja susah. Kamu udah gak nurut lagi sama aku? Iya. Kamu udah gak anggap aku sebagai suami kamu? Gitu. Kamu lihat Dio. Kamu gak kasihan sama dia. Hah? Kasihan aku dengan keadaan kamu seperti ini terus. Hah? Ayo dong sayang. Hei. Minum obat. Kamu lihat aku kasihan sayang. Kamu gak mau minum obatnya. Ya udah kalau kamu memang gak mau minum obatnya, obat ini aku buang aja ya. Mas, mana obatnya? Iya, sayang. Kamu yang buat ya. Sayang, kamu tidur dulu ya. Nanti kalau kamu butuh aku, tinggal panggil aja. Aku mau temenin Dio main. Jadi Mbak hanya bisa menuruti apa kata suami. Saya nggak sebodoh itu, Mbak. Maksudnya Mbak? Serapat-rapatnya menutupi kebohongan, pasti akan terungkap juga. Anita, Gimana? aku udah cek di lab. Obat ini sangat berbahaya. Kalau dikonsumsi, bisa merusak tulang dan bahkan menyebabkan kelumpuhan. Tapi suami aku bilang ini vitamin buat aku. Ini bahaya nih. Curigaan saya terhadap suami saya semakin jelas. Maka itu, saya buntuti suami saya waktu dia keluar rumah. Dan ternyata kecurigaan saya itu benar adanya, Mbak. Suami saya selingkuh dengan wanita lain. Hai, Beb. Oh, jadi kamu udah gak peduli lagi sama aku? Lihat dong, ini udah jam berapa? Aku udah nunggu 1 jam tau. Udah, aku mau pergi. Beb. Beb. Kamu yang sabar dong, jangan marah kayak gini. Kamu kan tahu aku lagi urus Anita. Beb, semua yang aku lakuin buat kamu.
deh. Oke. Oh iya, Beb. Kamu tahu nggak? Sekarang Anita sudah terbaring lemah di atas kasur. Dan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah itu, kita jual rumahnya, kita ambil semua asetnya. Kita pindah dari luar negeri. Dan kita akan hidup bahagia di sana. Kamu kenapa murung kayak gini? Aku tahu. Kenapa kondisi kamu drop kayak gini? Kamu belum minum vitamin ya? Makanya kondisi kamu drop kayak gini. Ya udah. Kalau gitu, aku ambil vitamin sekarang, kamu minum ya. Bentar aja. Halo, sayang. Kok kamu bisa berdiri sih? Kenapa? Kamu kaget? Kaget lihat aku bisa berdiri kayak gini, hah? Kamu kaget? Aku sehat-sehat aja, Mas. Kamu pikir aku nggak tahu obat-obat yang selama ini kamu kasih? Itu semua racun, Mas. Dan kamu pikir aku nggak tahu kalau kamu selama ini aku sakit? Kamu keluar sama cewek lain. Sekarang Anita sudah terbaring lemah di atas kasur. Dan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah itu, kita jual rumahnya, kita ambil semua asetnya. Kita pindah dari luar negeri. Dan kita akan hidup bahagia di sana. Tapi kamu nggak bawa anak kamu kan, Beb? Ya enggak lah, Beb. Ngapain sih aku bawa anak? Bikin ribet kita nanti, tau nggak? Kan kita juga bisa punya anak nanti. Sayang, aku bisa jelasin semuanya sama kamu. Jelasin apa, Mas? Gak semua... Pergi kamu! Pergi! Saya nggak nyangka, Pak. Rian setega itu sama saya. Selama ini dia tidak pernah mencintai saya sedikit pun. Apapun yang dia lakukan untuk saya, itu demi perempuan itu, Mbak. Mbak, saya bisa ikut merasakan apa yang Mbak Anita alami. Pasti sangat sakit, disia-siakan dan dikhianati oleh orang yang kita cintai. Lalu setelah mengusir mereka, apa yang Mbak Anita lakukan? Waalaikumsalam. Iya, aku lagi nyantai ini di rumah. Aku lagi nyopin anak aku, Dio. Dia malah tidur ini. Bener.
Alhamdulillah, aku mau launching produk baru ini skincare aku. Nanti tolong dibantu ya promo-promo. Masya Allah, aku lupa aku lagi rebus air. Bentar, nanti aku telepon lagi ya. Maaf ya sayang. Dio. 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 Kamu di mana, Nak? Dio. Dio. Kamu di mana, Nak? Dio. 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 Ya, di mana kamu, Nak? Ya! Halo Anita sayang. Saya nggak ada waktu. Kamu ngapain sih nyari Dio di situ? Di mana Dio? Kamu apain anak saya? Kamu bawa kemana anak saya? Kamu lah Dio. Tuh. Duh, kayaknya rewel banget nih. Ya, udah sih kayak rewel kayak gini. Apa kita buang aja sayang bayinya? Tolong jangan apa-apain anak saya. Tolong. Dia masih kecil, dia masih jauh apa-apa. Tolong jangan apa-apain anak saya, Rian. Darling. Boleh aja. Boleh aja aku akan kembalikan Dio sama kamu. Tapi kamu harus jual rumah dan aset kamu dan kamu kasih ke aku uangnya. Dan lo cuma punya waktu 1 hari. Kalau lebih dari itu, lo gak bakal ketemu sama anak lo lagi. Oh iya, dan satu lagi. Kamu jangan lapor polisi untuk hal ini. Ya, kalau enggak, aku akan nekat untuk melukai anak kita. Jangan apa-apain anak saya, Rian. Kembaliin anak saya, Rian. Rian! Iya. Setega itu suami Mbak dengan anak kandungnya sendiri. Itu adalah situasi yang paling berat dalam hidup saya, Mbak. Lebih berat dari perselingkuhan Rian. Saya benar-benar terpuruk dan bingung, Mbak. Mbak Anita, saat itu nggak terpikir untuk lapor polisi. Saat itu saya nggak bisa berpikir jernih. Saya sangat takut salah langkah, Mbak, dan mengakibatkan dia celaka. Jadi, saya memutuskan untuk mencari jalan sendiri. Maksudnya? Jadi Mbak memberikan apa yang suami Mbak dan Shirley itu inginkan? Rian! Di mana kamu? Di mana Dio? Mana uang yang gue minta? Dio dulu kemana? Ada kok. Tapi serahin dulu apa yang gue minta. Hidup itu harus adil. Kamu serahin Dio ke saya serahin harta saya ke kamu. Oh, kalau kamu nggak mau serahin apa yang aku minta, ya udah. Berarti aku anggap perjanjian ini batal. Tunggu.
Ini kan yang kamu minta. Dicek ini senilai 5M. Ini hasil saya jual rumah dan aset saya. Dio dulu keluarin. Oke, lo tunggu di sini. Dio. Sini. Dio. Tapi alhamdulillah ya Mbak ya, Dio bisa kembali dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah Mbak, saya sangat senang dia bisa kembali. Dan pasti Rian dan Shirley tuh seneng banget ya. Akhirnya mereka bisa mendapatkan semua harta Mbak. Awalnya saya berpikir untuk memberikan semua yang mereka inginkan. Tapi saya berubah pikiran. Berubah pikiran? Maksudnya gimana Mbak? Mereka sudah merusak hidup saya dan anak saya. Jadi mereka harus merasakan akibatnya, Mbak. Saya tidak akan pernah memberikan apa yang mereka inginkan, Mbak. Hai, Beb. Beb. Loh, Beb, uangnya mana? Uang. Maksud kamu ini nih. Kamu tahu nomor rekeningnya Anita? Ya tahu dong. Halo, selamat malam. Saya mau pastiin kalau cek yang saya punya ini dengan nomor rekening 082. Apa? Kosong? Beb, kok disobek sih? Itu cek kosong. Kosong. Ya nggak mungkin lah. Ya, tapi itu buktinya cek kosong. Tunggu. Aku juga nggak pikiran loh. Kalau si Anita tega bohongin aku. Ya lo nggak kepikiran kan? Karena lo tuh nggak punya otak. Tapi lo tuh pakai ini. Jaga mulut lo ya. Asal lo tahu ya. Semua yang gue lakuin ini apa? Buat lo. Gue rela nikah dengan perempuan yang gak gue cinta. Itu apa? Buat bisa nafkain lo. Setidaknya lo bisa hargain gue. Hargain lo, hah? Selama ini gue kurang apa? Lo tuh cuma gak berguna yang bisanya cuma manfaatin orang, tau gak? Ngajar lo ya. Kenapa? Lo mau marah sama gue, hah? Tanpa gue, apa lo masih bisa hidup? Omong lo. Hey, Beb. Hey, Beb, bangun, Beb. Beb, bangun, Beb. Shirley, bangun, Shirley. Shirley, bangun, Shirley, bangun. Maaf ya, Mbak. Iya Mbak, saya paham, saya maklum. Ini pasti sangat sulit untuk kamu bagikan. Sabar ya, Mbak Anita ya. Kita bisa lanjut ya Mbak ya?
Ya. Jadi Mbak Anita, setelah semua kejadian itu, apakah Rian masih berusaha untuk mengganggu kamu dan Dio? Saya yakin, Mbak, dia nggak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang dia mau. Anita! Kamu harus mati di tangan saya! Kamu telah menghancurkan hidup saya! Sungguh mencekam, Mbak, malam itu. Tapi bersyukur ya, kamu dan Dio masih mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Seandainya bukan saya sendiri yang ngalamin itu, Mbak, saya nggak akan percaya kalau saya sudah mengalami semua itu. Sampai saat ini, saya masih selalu gemetar kalau teringat kejadian itu. Sampai harus mengunjungi psikiater, Mbak. Mbak, pasti adalah suatu hal yang sangat berat, Mbak Rita, untuk hal-hal buruk terjadi dalam waktu yang berdekatan. Tapi sungguh, ini menunjukkan bahwa Mbak Anita adalah perempuan yang kuat dan hebat untuk bisa bertahan. Makasih, Mbak. Lalu, Mbak, bagaimana dengan nasib Rian? Dan jasad Shirley, apakah berhasil ditemukan? Setelah itu, Rian mendekam di penjara. Tapi ada hal yang lebih buruk. Jenazah Shirley ditemukan oleh pemulung. Dan setelah penyelidikan, Rian gak bisa ngelak lagi dari bukti kalau dialah yang sudah menghabisi Shirley, Mbak. Maksud kedatangan saya ini mau memberi ini. Apa ini, sayang? Tolong ditandatangani. Enggak, sayang. Enggak, sayang. Aku nggak mau cerai dari kamu, sayang. Sayang, hei. Aku udah bertobat. Dan aku juga udah mengakui semua kesalahan aku. Kasih aku kesempatan. Sayang, sayang. Sayang. Anita. Sadar atau tidak kau lakukan. Anita, aku tahu semua kesalahan aku sama Dio dan kamu itu terlalu fatal. Dan gak mungkin bisa kamu maafkan, tapi sayang, please. Aku mohon sama kamu, kasih aku kesempatan kedua untuk memperbaiki semua ini. Caramu untuk hancurkan aku. Rusak Aku gak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Please, sayang. Aku gak mau kita cerai, aku gak mau. pergi bersama. Aku yang salah, Mas.
udah percaya sama kamu. Kalau aku percaya kalau kamu cinta sama aku dan rela ninggalin semua orang yang cinta sama aku demi laki-laki yang kayak kamu. Aku ingin membereskan hidup bersama Dio dan masa depan kita tanpa ada kamu di dalamnya. Semoga Allah mengampuni kamu, Mas, dan semoga kamu benar-benar bertobat. Anita. Anita tunggu Anita tunggu. Aku tahu semua kenaan aku tahu. Aku berjanji sama kamu aku akan bertobat, tapi please Anita, tapi please jangan cerain aku Anita. Jangan cerain aku Anita. Anita. Selamat ya Mbak, kamu bisa mencapai titik ikhlas seperti sekarang ini. Dan setelah selesai semua urusan Rian dan juga Shirley, bagaimana Mbak Anita bisa kembali menata masa depannya yang sempat rusak? Bisnis skincare yang sempat hancur oleh Rian pun akhirnya bisa saya bangkitkan dengan uang-uang yang mereka rampas dari saya. Alhamdulillah ya Mbak ya, semuanya baik untuk kamu dan juga Dio. Saya turut mendoakan untuk kebahagiaan kamu dan keluarga. Amin. Makasih ya Mbak. Makasih ya Mbak Anita sudah berbagi ceritanya kepada kami semua. Demikianlah kisah yang dialami oleh Mbak Anita pemirsa. Seorang perempuan hebat yang walau mengalami kejadian pahit yang nyaris merenggut nyawanya, berhasil menata kembali masa depannya. Semoga apa yang menimpa Mbak Anita bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saya dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri.